3, 2, 1. Dan juga tindakan secara hukum terhadap penyalahgunaan cukai palsu, peredaran rokok yang ini asal mengaduk kita. juga ini kita ada uang palsu ini, dan ini sebagai kado bersama pemerintah Kabupaten Garut. Kami mengucapkan selamat atas hari ulang tahun Ada itu, cuma dipakai kantong kok, ada kantongnya biasanya taruh sama kantong sih. Yang banyak pak. Yang banyak uangnya pak. Ya, minuman aja. Boleh yang banyak pak. Yang banyak aja pak. Banyak apa yang mana nih? Cecet nyala kan cecet. Izin Bapak Ibu lihat kamera 1, 2, 3 tahan 1, 2, 3. Mari bapak ini di sini. Buat buka-buka. Kemudian dilanjutkan dengan obat-obatan atau psikotropa narkotika jenis sabu-sabu yang secara simbolis akan dihancurkan dengan cara diberi dan pemesan senjata tajam yang secara simbolis dihancurkan dengan cara dipotong menggunakan mesin pemotong atau diberikan. Kalem meureun, aduh aing. Buru itu tarik. Ya. Jangan dibawa pulang pak, pak. Sebagian masih belum jadi tuh. Balik lagi Bu Eli sini, Bu Eli. Bu Eli sini. Ibu aja sini Bu. Barang saya ini Bu. Nah, masukin Bu, masukin Bu. Tasik. Sorry. Ya kan garap area ieu. Dapat. Pak Cecep eueuh we ka bumi. Bismillahirrahmanirrahim. Panas kan api neraka sih kan apa? Beng, Pak Basuki kayaknya senang banget sama uang palsunya. Yang Amin juga senang. Beng asupkeun Beng. Kampus syutingnya. Yang diri ini sawerkeun Beng.
kalau narkotik, psikotropika, terus miras, sajam dan alat kejahatan lainnya. Itu nanti untuk daftarnya mungkin bisa diminta ke Pak Dadan. Jadi ini dalam rangka apa sih, Bu? Sebenarnya ini adalah kegiatan rutin, tetapi karena kali ini salah satu yang paling besar adalah ada uang palsu yang ternyata beredar di Kabupaten Garut sebanyak hampir 2,3 miliar. Ya, kita didampingi sama perwakilan dari Bank Indonesia. Kemudian kemarin kerjasama antara Satpol PP dengan penyidik Polres Garut, dan sudah kita lakukan penuntutan, kemudian sudah diputus oleh pengadilan dan teman-teman pengadilan tadi Pak Wadi mana ya? Itu juga sudah memutus untuk perkara miras sebanyak 6.012 botol miras. Kalau diuangkan berapa sih, Bu? Itu miras itu? Kalau diuangkan kurang lebih ya 2,5 M. Itu dari berapa perkara sih, Bu? Yang miras? Kalau untuk miras 3 ya. Berarti miras yang cukup berkelas ya, Bu ya? Yang Oh iya, dimusnahkan kan tadi itu ya, Bu? bisa dilihat tuh. Bahkan ketika dilempar pun botolnya nggak Pecah. rusak, nggak pecah ya. Jadi miras ini kenapa dimusnahkan sih, Bu? Kenapa dimusnahkan? Itu mungkin Karena melanggar perda atau apa sih? satu melanggar perda, yang kedua miras ini kan berbahaya. Salah satu penyebab terjadinya kejahatan atau tindak pidana itu salah satunya karena mereka meminum minuman keras. Nah ini juga salah satu bentuk pencegahan yang dilakukan oleh seluruh aparat penegak hukum secara bersama-sama. Kita semuanya bersinergi dalam sistem peradilan pidana. Kita melakukan jangan sampai terjadi tindak pidana yang lebih berbahaya lagi. Tetap walaupun untuk miras ini juga sangat berbahaya. Nah makanya dengan adanya temuan miras, peredaran miras di Kabupaten Garut, kita berharap dapat melakukan pencegahan terjadinya tindak pidana lain seperti curas, pencurian dengan kekerasan seksual juga salah satunya penyebabnya karena adanya peredaran miras. Kalau untuk uang palsu, Bu, itu dari berapa perkara, Bu? Uang palsu 2 perkara. Uang palsu udah perkara itu. Ya, Berarti yang ininya paling banyaknya di mana, Bu? Yang peredaran uang palsunya sih? uang di Kabupaten Garut ini Enggak, maksudnya wilayah Garut Kota, Utara, atau Selatan? di Batu ya. Cibatu. Kalau kualitas uang palsunya gimana sih? Oh, kalau kita lihat ya memang tidak berkualitas lah. Hmm. Nanti mungkin penjelasan bagaimana uang palsu yang berkualitas atau apa uang yang seharusnya beredar dengan uang yang tidak boleh beredar karena dikatakan uang palsu. Nanti mungkin bisa langsung dengan perwakilan dari Bank Indonesia. Bisa, Pak? Terkait pertanyaan kualitas uang palsu ya. Kualitas uang palsu tidak ada kualitas. Ya palsu asli. Tapi kan Pak ada yang bisa lolos sinar X-ray Ada gitu. tingkatannya level. Ya, tingkatannya. Kan. Nah ini barang bukti yang ini jauh sekali. Jauh sekali dari di level 1 atau level 2 nya sebenarnya. Ini juga pemberantasan uang palsu ini harus diberantas karena ini merugikan masyarakat, merugikan negara juga karena rupiah ini sebagai penjaga kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau rupiah palsu banyak atau beredar di masyarakat itu bisa menurunkan citra uang rupiah itu tersendiri. Akhirnya mengurangi kepercayaan terhadap rupiah. Makanya uang rupiah palsu ini harus diberantas. Tapi Pak, ada kemungkinan kenaikan peredaran uang palsu, Pak, di wilayah Jawa Barat khususnya? Karena kan biasanya uang palsu itu meningkat ketika menjelang pemilu gitu, Pak. Kita sudah koordinasi dengan intensif dengan kepolisian, kejaksaan tidak provinsi supaya menjelang pemilu ini tidak ada uang beredar. Langkahannya seperti apa, Pak? Kita sudah berkoordinasi. Langkahnya apakah turun ke lapangan? Kita sosialisasi tentang EBP. Kita bangga paham rupiah ke masyarakat, ke pasar, ke kecamatan, ke pelajar. Seperti itu kita saat ini ke Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat sudah 74 kali sosialisasi ke daerah-daerah seperti itu. Dari tingkat pelajar sampai ibu-ibu rumah tangga. Kalau ngelihat ini Pak peredarannya itu pecahannya paling banyak berapa sih Pak? 100.000 atau 50.000? Di pecahan besar 100.000 dan 50.000-an. Peredarannya kebanyakan di mana? Di pasar atau toko biasa atau apa? Ya Cibatu, betul. Kalau di Garut ini Cibatu yang kasus bulan November Desember. Enggak, yang paling besarnya apa? Di pasar atau di toko? Kemungkinan besar di pasar. Kemudian di pasar ya. Diwaspadai untuk ibu-ibu
terkait dengan peredaran uang palsu. Itu himbauan kita. Nah sekarang terkait dengan miras, Pak Eko. Pak Kasat, untuk miras ini Garut seperti apa Pak untuk saat ini Pak? Dari hasil operasi kami, ini operasinya kita bangun gabungan ya, kita bersama unsur Polri sama TNI. Ini kita temukan waktu itu 5.997 botol, ya, itu dari daerah salah satu perumahan. Nah setelah itu kita juga dalam operasi, bukan operasi ya, kita patroli rutin, itu kita dapatkan tangkap tangan sekitar 1.300 botol. Nah, ini semua sekarang dimusnahkan. Tapi kemungkinannya peredaran miras di Garut seperti apa Pak? Nah peredarannya cukup memprihatinkan ya, terutama di yang sudah terkenal di sentral di Serkom. Ini kita sekarang sedang upaya kepada pemilik lahan yang katanya itu kios-kios yang menjual miras itu ada sewa lahan, sewa dari pemilik lahan. Tapi kalau lahan yang milik pemerintah daerah itu kiosnya sudah kita bongkar. Ya. Tapi karena ini terjadi sewa nyewa, jadi sekarang kita lagi pendekatan dengan pemilik lahan. Setelah itu kita akan bongkar. Artinya kendalanya itu di pemilik lahannya itu atau seperti apa Pak? Kita belum ketemu sama pemilik lahannya. Jadi si pemilik kios mirasnya kita ambil, cuma kiosnya inginnya kita bongkar. Tapi karena ada sewa tentu saja ini kita hargai. Itu ada terjadi sewa nyewa, ada hukum tersendiri. Nah makanya kita pendekatan ke pemilik lahan. Nah kita sedang proses itu. Nanti setelah dengan pemilik lahan kita akan bongkar. Kalau memang itu memang tidak terjadi sewa nyewa.